Jadi gue bertiga itu duduk di kuburan yang benar-benar masih kayak kuburan baru. Nah, si Mbah ini berpenampilannya kayak bukan pendaki. Yang anehnya dia cuma memakai sandal jepit. Ibu Rani ngecamp di mana emang? Saya ngecamp di Rawakembik. Hah, Rawakembik? Mas ini, gue ini bertiga, gue masuk ke desa gaib itu. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan di samping gue udah ada temen gue nih. Namanya Indra dari Besok Pagi Channel. Kita langsung sapa aja. Dra, apa kabar? Yuk, sehat Mal. Siap. Thank you udah datang di Lentera Malam. Jauh-jauh nih, Dra. Dari Bintaro nih ke sini. 2 jam tuh Mal. 2 jam lu ya? 2 jam. Mantep. Gimana, macet gak? Macet gila, ini jalurnya truk mulu. Sorry banget ya. Karena itu kan kondisi jalan kan kita nggak tahu nih. Benar, sama kayak kondisi alam. Iya benar. Bener kan? Iya benar. Nah sebelum masuk ke cerita nih, si Indra ini punya channel namanya Besok Pagi Channel. Dan biasanya di channel lo Indra ya, itu mengangkat kisah-kisah mistis tentang pendakian gunung ya Indra. Iya. Dra, boleh promoin Dra channel lo Dra? Oke, gue mempunyai channel YouTube. Mm-mm. Itu Besok Pagi, di situ gue mengangkat cerita-cerita bisnis pendakian gunung, ada explora juga. Bagi kalian mungkin yang penasaran sama konten-konten yang gue angkat di channel gue, bisa ditengok lah. Oke. Dan buat kalau teman-teman yang mau jadi narasumber lo juga bisa ya Dra? Bisa. Itu bisa langsung mana tuh Dra? Di situ gue punya akun Instagram, lu bisa DM lah. Kalau mau punya cerita horor, bisa DM lewat Instagram, atau juga ada alamat email juga, bisa nge-email juga. Itu untuk IG-nya itu di mana tuh? IG-nya itu besokpagi.adf. Besokpagi.adf. Nah, itu tadi ya channelnya Indra sama IG-nya Besok Pagi Channel ya. Dan buat teman-teman apalagi nih yang berdomisili lu menyangkut di Bintaro, Tangerang dan sekitarnya ya. Jadi buat teman-teman yang dekat daerah-daerah situ, teman-teman bisa langsung aja buat jadi narasumber, langsung DM ke Indra sendiri. Dan linknya gue taruh di deskripsi. Nah sekarang kita masuk ke kisi-kisi ceritanya nih Indra. Indra, boleh kasih sedikit kisi-kisinya Indra? Kisi-kisinya itu di Argopuro, gue mengalami kejadian-kejadian ganjil ya di luar batas nalar. Di hari pertama, malam pertama, gue menyaksikan salah satu pendaki yang gue lihat pendaki ternyata bukan sosok gaib. Dan yang lebih epik lagi nih, di saat gue bertemu rombongan pendaki yang dimana dia tersesat seharusnya sudah 2 hari, tapi dia menyangka baru berapa jam. Oke. Sampai pada saat turun gue menemukan salah satu desa mati. Nah yang menarik nih, jadi ceritanya Indra pada saat mendaki Gunung Argopuro ini itu sama dengan pendakiannya si Sumaradi Wijaya ya? Sumaradi Wijaya yang pernah mengulas cerita pendakian dia di salah satu channel tetangga kita nih. Iya, teman kita. Teman kita, Prasojo Muhammad. Iya, itu dia. Nggak usah kita sebutin ya. Pendakian Umang itu nggak jauh-jauh beda sama gua. Kita cuman berbeda hari, tapi masih dalam satu frame yang sama. Jadi gua ketemu Umang itu di salah satu jalur, yaitu tempat camp Cikasur. Gue bertemu Umang dan mengalami kejadian-kejadian yang sama Umang. Sebenarnya nggak beda jauh cerita gue sama Umang ini. Nggak beda jauh. Nggak beda jauh, masih satu garis lah. Iya. Cuma beda sudut pandang aja. Sudut pandangnya aja. Nah kalau cerita Sumar, dia kan ini makan belatung ya. Makan belatung dia. Kalau lu apa nih cuy? Gue cuma menjelasin sama Umang nih, percuma Mang lu makan belatung kalau lu belum masuk desa gaib. Kayak gitu aja. Bener juga ya. Kalau Umang makan belatung lu masuk desa gaib. Dan Umang belum pernah tuh ya. Belum pernah kayaknya dia. Jadi Umang harus nonton video ini dan ngerasain gimana. Harus ya. Harus masuk desa gaib. Desa gaib. Ya udah, daripada kelamaan openingnya dan sebelum teman-teman saksiin Indra bercerita, seperti biasa teman-teman saksiin dulu yang berikut ini.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat tim Lentera Malam yang udah mengundang gue untuk menceritakan pengalaman pendakian gue saat di Gunung Argopuro. Pendakian Gunung Argopuro gue kali ini bersama dua teman gue, yaitu Nardi dan Mange. Awalnya itu dalam pendakian Argopuro tidak terencana, karena sebelumnya gue malah berencana untuk mendaki Gunung Kerinci. Tapi karena ada sebab kenapa gue tidak mendaki Gunung Kerinci, akhirnya kita memutuskan untuk pendakian Gunung Argopuro. Pendakian Gunung Argopuro kali ini gue pada tahun 2018, tepatnya sehabis Idul Fitri. Setelah kita menyiapkan semua perbekalan dan persiapan fisik, mental, logistik, manajemen waktu, manajemen perjalanan kita sudah siapkan. Akhirnya kita bergerak menuju stasiun Pasar Senen. Dari stasiun Pasar Senen, kita mengambil jurusan stasiun Surabaya Pasar Turi. Sampailah di stasiun Pasar Turi yaitu sekitar jam 2 malam. Gue di situ sempat menggali literasi kepada penduduk lokal sekitar karena gue sempat makan malam di depan persis stasiun Pasar Turi itu. Nah, yang punya tempat makan itu kebetulan pernah mendaki Gunung Argopuro. Kita menggali informasi, nyata informasi yang sudah kita dapat kita simpan baik-baik. Akhirnya kita bergerak kembali menuju terminal, kalau nggak salah, Purabaya. Nah, dari terminal Purabaya itu gue sampai jam 3 malam lah kurang lebih, karena emang agak santai perjalanan. Dan kita langsung bergerak kembali menuju terminal, kalau nggak salah Purbolinggo. Gue lupa nama terminal karena waktu itu gue tertidur. Lanjut kembali kita naik bis jurusan Banyuwangi. Itu memakan waktu kurang lebih hampir 8 jam. Karena kita mengambil jurusan Banyuwangi itu lumayan cukup jauh. Kita melipirin bukit-bukit dan samping kiri kita itu laut lepas lah. Di situ gua menikmati perjalanan siang yang sungguh sangat panas banget. Sampailah di alun-alun Besuki itu jam 2 siang. Nah, pemandangan di alun-alun Besuki ini agak sedikit berbeda ya dari gunung-gunung yang telah gua daki lah sebelumnya. Di sini gue langsung disamperin kayak banyak calo-calo ojek gitulah. Mas mau kemana? Terus yang satu nyamperin gue, Mas mau kemana? Mau gunung mana? Mau ke Raung, Ijen, atau ke Argopuro gitu. Wah, gue disamperin. Akhirnya di situ gue sempat adu debat juga. Kondisinya gue baru sampai alun-alun Besuki dan gue harus istirahat nih. Jangankan buat langsung naik ke base camp ya. Jadi gue makan siang aja juga belum. Jadi gue sempat makan siang terlebih dahulu di alun-alun Besuki. Setelah mendapatkan harga yang cocok, negosiasi dari charter mobil itu, akhirnya kita bergerak kembali sekitar jam 3 sore menuju base camp Baderan. Di pendakian Gunung Argopuro gua kali ini melalui base camp Baderan. Nah, kita bergerak kembali itu sekitar jam 3 sore. Sebelum sampai di base camp, gua menyempatkan untuk berbelanja logistik terlebih dahulu nih, Mal. Di situ memakan waktu yang lumayan cukup lama karena kita benar-benar menyiapkan logistik itu cukup sampai 5 hari 4 malam, dan biasanya gue spare agak lebih lah 6 hari karena kita nggak tahu kan kondisi di alam itu kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi gue lebih baik men-spare logistik, dilebihin lah 6 hari. Setelah kita berbelanja logistik, kita bergerak kembali menuju base camp Baderan. Di base camp Baderan kali ini gue agak sedikit beda banget dari gunung-gunung lainnya. Biasanya kalau lu naik gunung-gunung di Jawa Tengah, Jawa Barat itu base camp ramai banget, Mal. Nah, di Argopuro ini lu jangan kaget kalau lu datang situ sepi. Paling cuma ada rombongan lu doang. Kebetulan saat itu cuman gua doang nih bertiga. Setelah gua sampai base camp, gua sempat nanya petugas base camp tentang Gunung Argopuro, simaksinya berapa, estimasi waktu dari jarak per pos itu berapa jam. Akhirnya tibalah malam. Setelah makan malam, gua memutuskan untuk briefing. Bener-bener briefing yang bener-bener serius nih di pendakian Gunung Argopuro. Karena pendakian Argopuro gue kali ini, satu, belum pernah tahu jalur trek Gunung Argopuro, dan jalur pendakian di Gunung Argopuro itu lumayan cukup makan waktu yang banyak lah. Setelah gue briefing, kita selesai itu hampir 4 jam briefing dan mengisi simaksi di malam itu juga. Jadi pagi hari setelah sholat subuh rencananya langsung bergegas naik ke atas ya, langsung naik gunung. Tibalah pagi.
Sarapan pagi, kita mulai pemanasan terlebih dahulu. Kita mengecek perbekalan kembali, logistik, dan peralatan itu gue cek kembali. Oke, setelah semuanya sudah oke, kita mulai perjalanan pendakian Gunung Argopuro. Sebelum pendakian, gue memang sempat berkomunikasi sama warga lokal setempat lah. Rumahnya dia itu dari base camp itu nggak jauh. Dia sempat mengasih informasi ke gue, pesannya itu seperti kalau bisa jangan sampai ketemu malam di pos Mata Air 2. Gue nggak nanya emang kenapa, tapi dia cuma nitipkan pesan seperti itu. Sampai sekarang pun gue nggak tahu kenapa. Akhirnya kita bergerak menuju target utama, yaitu pos Mata Air 1. Kita bergerak sekitar jam 8 pagi lah. Kita jalan santai banget, kita melewati perkebunan kopi. Cuaca di saat itu terik banget. Akhirnya gue sempat beberapa ngeres di jalur. Sampailah di pintu rimba masuk hutan itu sekitar jam 11 siang. Akhirnya gue memutuskan untuk makan siang sama teman-teman gue. Gue sempat nanya sama si Mange, lu sempat ngelihat ada pendaki lain gak sih, Nge? Kayaknya nggak ada dah, Blay. Kayaknya cuma kita doang hari ini nih untuk pendakian ke Gunung Argopuro. Oh ya udah, gitu. Berarti emang benar-benar nih gunung kayak kita doang nih rombongannya nih. Akhirnya gue meneruskan kembali perjalanan setelah makan siang sekitar jam 12:30. Itu jalur dari pintu masuk rimba sampai pos Mata Air 1 itu memang jalur motor ya. Jadi jalurnya kita kayak melangkahkan kaki kita itu di benar-benar di jalur motor. Emang agak sakit dan jalan pun nggak bisa cepet-cepet. Benar-benar harus lambat karena kalau jalan kita cepet-cepet dikit-dikit kepleset. Dan situ gue juga nemuin fenomena yang dimana gue ngeliat cacing di trek pendakian Argopuro. Mungkin bagi kalian yang udah pernah naik Gunung Argopuro, menyaksikan fenomena seperti itu udah nggak asing. Itu cacing banyak banget, mal gede-gede. Itu gue injek-injek sampai darahnya keluar gimana. Jadi gue kayak jalan di trek yang penuh darah dari darah cacing itu. Sampailah kita di pos Mata Air 1 itu sekitar jam 5:30 sore. Target awalnya kita ngecamp di Sabana Kecil. Tapi lagi-lagi mungkin karena cuaca fisik gue pada hari pertama pendakian itu belum siap, mau gak mau gue harus ngecamp di pos Mata Air 1. Karena lagi-lagi gue gak mau di pendakian Argopuro hari pertama naik malam nih, karena jarak pandang berkurang kan gak bagus juga. Setelah sampai di camp Mata Air 1, kita membagi tugas seperti biasanya. Mange menyiapkan makanan, karena ada tugas si Mange itu masak, menyiapkan makanan, itu Mange lah. Nardi itu mendirikan tenda, membersihkan isi dalam tenda, mengeluarkan isi tas ransel dan merapikan di dalam tenda, itu Nardi. Nah kebetulan pada saat itu gue tugasnya ngambil air. Nih sial banget emang, gue malam-malam suruh ngambil air. Jarak Mata Air 1 itu dari tempat camp itu agak lumayan jauh, sekitar 500 meter menjorok ke bawah, jadi kayak jurang gitu. Sekitar jam 7 malam gue ngambil air, gue membawa 4 botol yang 1,5 liter itu. Gue pikul di tas tuh. Gue bawa tas lempang, gue taruh situ. Gue menyusuri jurang sampai Mata Air 1. Di tengah perjalanan, karena memang jarak Mata Air 1 itu nggak jauh ya kan, bisa kelihatan dari tengah perjalanan kita turun. Di situ gue melihat kayak ada salah satu sosok pendaki. Kenapa gue bisa katakan pendaki? Memang benar-benar berpenampilan pendaki. Tapi anehnya dia nggak bawa headlamp. Yang gue lihat pada saat itu dia kayak ngambil air, ngucurin botol air aqua ke mata air begitu. Di situ gue sempat, wah ada orang nih, gue seneng nih ngambil mata air, tapi nggak sendirian. Jadi gue melihat si sosok itu, gue bilang sosok aja ya karena memang bukan orang. Gue panggil dia, Mas, sampai 3 kali gue panggil dia nggak nyaut. Oke lah, mungkin suara gue nggak sampai ke dia karena memang gue di atas, dia di bawah. Dan mata air 1 ini kita nggak bisa ramean ngambil ya, jadi harus bergantian. Nah setelah itu gue nyiapin botol kosong gue nih. Setelah gue nyiapin botol kosong gue kan, gue menengok begini ya kan, cek. Setelah gue balik lagi, sosok itu udah nggak ada. Di situ gue nggak bisa ngomong. Kondisi gue benar-benar panik, merinding, pikiran udah kemana-mana. Yang gue pikirkan saat itu, gue harus balik ke tempat camp. Gue lari,
lewatin jalur yang menjorok ke atas itu sampai jatuh bangun jatuh sampai di tempat camp. Mange nanya gue, lu kenapa? Kondisi gue saat itu gue nggak langsung bisa menjelaskan. Udah, gue nggak apa-apa, gue belum bisa. Jadi gue cuman keadaan ngos-ngosan, panik. Akhirnya si Mange mengerti keadaan saat itu gue mengalami seperti itu ya kan. Mange cuman bilang, ya udah lu istirahat aja. Gue itu bertiga udah terbiasa ya kalau di gunung kalau melihat hal-hal apapun. Jadi wah mungkin nih anak ngelihat sesuatu nih. Jadi dia nggak biasa nanya lebih detail lah. Dan gue di saat di Argopuro di camp 1 itu gue ditenangin dulu Mange. Udah lu masuk tendanya dulu. Setelah gue ditenangin sama Mange, kondisi gue udah mulai normal kembali ya kan. Gue makan malam. Di situ gue nggak langsung bercerita gue ngeliat ini, enggak. Jadi gue mau menceritakan kejadian yang gue alami pada malam itu nantilah setelah turun ya kan. Istirahatlah kita malam itu. Karena target kita pagi besok jalan jam 8 pagi nih. Perjalanan pagi besok mungkin membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Karena jarak dari pos mata air 1 sampai Cikasur, target gue Cikasur itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 10 jam. 9 sampai 10 jam. Akhirnya tibalah pagi, kita sempat sarapan terlebih dahulu ya kan biar perut nggak kosong. Kita bergerak tepat banget jam 8 pagi. Kita jalan menyusuri hutan kanan kiri ya kan, dari pos mata air 1 itu menuju pos mata air 2 itu kayak melalui ilalang-ilalang yang ilalangnya itu setinggi 2 meter di atas kita. Jadi kita ketutup ilalang. Nah, di tengah perjalanan menuju pos mata air 2 jaraknya nggak jauh, itu sekitar mungkin 2 menit sampailah pos mata air 2, nggak jauh. Di situ gue mencium bau aroma melati yang sangat nyengat banget mal. Gue kira gue doang yang nyium. Posisi gue itu jalan paling depan. Jadi belakang gue Mange, belakangnya lagi Nardi. Gue sempat nengok ke belakang, ngodein lah ke Mange. Lo nyium gak? Ya, gue nyium. Gue tanya lagi ke Nardi. Jadi sempat itu gue break dulu dalam kondisi masih berdiri kan. Gue tanya, lo nyium nge? Ya nyium. Yaudah, buru-buru. Akhirnya yang tadi ritme gue santai, gue jalan buru-buru tuh. Itu bau aroma melati tuh lumayan cukup lama mal. Sekitar 10 menit. Gua sampai pos mata air 2 itu bau melatinya masih ada. Akhirnya gua melupakan kejadian itu. Gua enggak mau lama-lama di pos mata air 2. Gua langsung bergerak kembali target Sabana kecil. Dari jam 10 itu gua mulai bergerak kembali menuju Sabana kecil itu. Pokoknya dikit lagi kita udah sampai Sabana kecil. Gua mendengar suara sorak-sorak pendaki yang ramai banget jalan. Gua kira ini siapa karena kita melewatin punggungan-punggungan mal. Jadi jaraknya, wah ini suara siapa sih, kita nggak bisa ngelihat ya kan. Datanglah satu rombongannya itu yang gue tahu dari Malang. Ada 3 rombongan yang turun pada saat itu. Gue naik, dia turun tuh. Jadi mereka itu dari jalur Bermi, nah gue dari jalur Baderan. Kebetulan kita ketemu di jalur itu. Datang mereka menitipkan pesan ke gue. Mas, dari mana? Pertama basa-basi ngomong, saya dari Jakarta gitu. Kenapa? Mas bawa logistik lebih nggak? Oh iya, bawa gue gituin. Kenapa emang? Nanti ada rombongan saya di Cikasur, dia sedang mengevakuasi salah satu pendaki. Kita sebut aja si A. Tim gue ini lagi kekurangan logistik. Menurut dia begitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti gue bakal backup logistik. Jadi mereka ini turun pengen melaporkan keadaan yang dialami timnya mereka di saat di Cikasur sedang mengevakuasi pendaki itu ya kan. Akhirnya gue bergerak kembali. Sampai di Sabana Besar, datanglah satu rombongan lagi. Sama pesannya. Tolong kalau lu ada sisa logistik lebih, sisipkanlah buat tim gua yang ada di Cikasur. Mereka lagi mengevakuasi, ya kan. Kita berlama-lama tuh di Sabana Besar karena Sabana Besar itu sangat indah banget sih. Gunung yang pertama kali gua lihat yang sabananya sunyi, sepi. Di situ lu bisa ngeliat merak berterbangan depan lu. Meraknya itu gede banget mal. Wah itu depan lu lewat kanan kiri. Gue masih menyaksikan merak tuh pada tahun itu. Tahun ini sih gue mendengar teman gue yang baru kemarin turun dari Argopuro udah nggak ada meraknya. Itu sayang banget ya kan. Lama lah gue di Sabana Besar berleha-leha waktu sampai nggak sadar itu gue udah menunjukkan sore hari. Wah kita bakal sampai Cikasur, bakal ketemu malam nih. Akhirnya kita mulai bergerak kembali sekitar jam 4 sore.
Jalan, sampailah di Cikasur pas banget waktu maghrib. Di situ gue melihat suasana di Cikasur ada 3 tenda. Satu tenda ini diisi 1 orang si pendaki A itu yang sedang sakit lah. Gue ngiranya dia sakit. Dan 2 tenda ini ada si Umang dan Dika sama satu lagi Aldo. Dika Aldo ini anak rombongan dari Malang. Jadi Umang ini dari Jakarta. Umang sama Aldo ini gabung lah. Jadi satu tim perjalanan. Kebetulan mereka lagi sedang turun melihat pendaki si A ini harus mereka paksa untuk ditarik mundur karena keadaannya tidak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan. Si pendaki A ini gue jelasin kenapa dia harus dievakuasi sama Umang dan kawan-kawan. Dia itu naik ke Argopuro dengan perbekalan yang enggak memungkinkan untuk naik Argopuro. Jadi kayak memaksa. Dia naik bersama 4 orang temannya, termasuk si A ini ya. Kondisi A ini kenapa harus ditarik mundur sama Umang? Karena 3 temannya ini tidak mempedulikan si korban ini. Jadi ditinggal gitu aja. Akhirnya ketemulah Umang, dievakuasi sama Umang dan Aldo untuk ditarik mundur. Udah lu gak usah nerusin perjalanan, lu gue tarik mundur ke bawah. Kondisi lu itu udah makin parah, udah nggak bagus lo buat melanjutkan perjalanan. Takutnya nanti terjadi hal-hal aneh yang menimpa dia ya kan. Di Cikasur itu gue menyaksikan kondisi si A itu benar-benar gue mikirnya dia sakit ya kan, karena setiap 5 menit dia muntah. Muntahnya itu seperti kayak orang muntah nggak wajar, kayak angin doang, dan itu selalu berulang setiap 5 menit sekali. Sekitar jam 8 malam ada 2 orang pendaki asal Surabaya yang backgroundnya di situ adalah dokter. Pas banget ya kan, dia background dokter. Akhirnya si dokter ini Mas Iqbal, gue bisa katakan karena Mas Iqbal ini yang pertama kali menolong si A untuk mengecek keadaan si A. Setelah dicek, si Mas Iqbal ini membawa perlengkapan medis yang lengkap banget. Dari cek tensi darah pun dia bawa ya kan, segala macam vitamin dibawa lah. Diceklah si A ini. Secara medis ya, ini anak nggak ada apa-apa. Tapi si Mas Iqbal menyarankan untuk harus dievakuasi. Mungkin harus diuji lab lah ya kan, atau apa gue nggak ngerti lah. Jadi sebelum Mas Iqbal menyatakan secara medis itu nggak apa-apa, gue baru tahu secara mistisnya si A ini dan rombongan sebelumnya itu ngecamp di salah satu pendopo di Cikasur. Yang dimana kita memang kalau sebelum naik Argopuro dilarang lah, kalau bisa jangan ngecamp di pendopo itu. Gue nggak tahu kenapa. Dan setelah hari berikutnya A itu mengalami kejadian kayak mual-mual, sampai harus ditarik mundur sama Umang dan rekan-rekannya itu. Setelah melihat kejadian seperti itu, kita sempat berbincang-bincang sama Umang dan kawan-kawan, kenapa nih si A gini-gini nih, jalan solusinya apa? Dia harus dievakuasi. Dan dokter itu, si Iqbal itu menyarankan dia harus dievakuasi besok. Kalau keesokan harinya dia masih tetap di sini, nyawa dia udah nggak selamat. Si Iqbal itu ngomong seperti itu ke yang ada di Cikasur saat itulah. Si Umang dan kawan-kawan memang rencananya besok harus mengevakuasi si A itu. Tapi kan lagi-lagi nggak bisa lah mengevakuasi dengan cara harus dirangkul begitu. Sedangkan dia jalan aja dikit-dikit muntah, terus lemas terjatuh. Salah satunya dia harus menunggu pertolongan dari bawah. Nah, timnya Umang, Aldo, dan kawan-kawan itu di hari sebelumnya sudah turun ke bawah untuk melaporkan kondisi mereka di Cikasur. Setelah kita berdiskusi membahas si A ini, kita akhirnya masing-masing tidur lah, masuk ke dalam tenda. Tepat jam 2 malam, karena memang gue tidur sama si Mange dan Nardi, si Nardi ini pindah tidurnya ke tendanya si Iqbal. Gue tidur sama dia aja, sini sempit gitu. Oh ya udah gitu. Gue ingat banget jam 2 malam karena gue sempat ngelihat jam, gue kebelet kencing mal. Mange gue bangunin ya kan, bangun maksud gue biar ada temennya walaupun dia gak nganterin. Lu bangun dulu gue pengen kencing nih. Nggak bangun-bangun, udah kebelet banget gue. Akhirnya gue keluar tenda. Itu anak si A masih muntah-muntah mal. Pokoknya 5 menit sekali dia muntah, 5 menit sekali muntah.
sampai dihitungin, kita tuh ngitungin dia. Nih lu liatin 5 menit, pasti dia muntah, bener muntah. Muntahnya itu sampai kantong plastik gede, dari warna hijau, kuning, merah, sampai putih. Warna-warna tuh, satu kantong plastik. Malam itu di saat gue lagi pengen buang air kecil, buka tenda, si A ini muntah. Muntahnya itu dibarengin sama suara cekikikan kuntilanak. Itu nyata banget, akhirnya gue gak jadi kencing tuh. Gue bangunin lagi, Mang, Nge, lu bangun, Nge. Keadaan gue panik banget kan. Lu bangun, Nge. Kenapa sih, gituin. Lu tadi denger gak ada suara ketawa? Ah gila lu, gue kan lagi tidur, gituin. Lu jangan tidur dulu deh, gue pengen kencing nih. Lu gak mau nemenin gue? Ada botol kosong gak? Akhirnya gue kencing di botol kosong tuh dalam tenda. Wah gila lu, jangan kencing di sini lah. Lu mau nemenin gue nggak? Agak udah. Yaudah, gue akhirnya ngencing di botol kosong itu. Botol gue taruh di depan tenda. Ini ada kejadian lucu nih pagi-paginya nih. Tibalah pagi ya kan. Itu air kencing gue yang dalam botol dibuka sama Nardi. Disangkanya air teh mal. Wih, anak rajin banget nih pagi-pagi udah bikin air teh. Dibuka, dituang ke gelas. Untungnya tuh anak belum minum. Jadi sempat dicium kayak gini, kok anyir begini baunya. Terus dibuang. Ini air apaan, Nge? Air kencing BG. Wah sialan lu katanya. Anjir, gue situ ngakak tuh pagi-pagi ya kan. Sampai sisi Cikasur tuh pada ngakak semua. Untung kagak lu minum, Blay. Tadi aja gue pengen minum, tapi gue cium dulu, anjir baunya geblek. Setelah asik lah kita ketawa-tawa di situ dalam kondisi si A masih muntah tuh mal. Pagi masih muntah dia. Tapi muntahnya jaraknya udah agak lumayan. Tadi kan 5 menit ya. Mungkin agak lama dikit. Kondisi si A itu benar-benar udah lemas. Jadi muntahnya udah kayak ngapapah begitu. Tadi kan masih duduk. Udah gak kuat duduk dia. Ngapapah begitu dia. Masih muntah. Sekitar jam 9 pagi ada tim rescue datang nih dari pihak bawah. Setelah kira ditolongin ya sama tim dari bawah ya kan. Gue pamit lah sama si Uma. Gue nurusin perjalanannya, Nge. Oh yaudah, hati-hati lu. Nah sebelum gue menerusin perjalanan, si Aldo sempat menceritakan ke gue, kalau bisa lu jangan ngecamp di Cisentor ya, Nge. Ngapa emang bang, gue gituin. Adalah cerita di situ. Gue sempat digangguin salah satu sosok nenek-nenek yang dimana dia lagi mainin shredding tenda gue. Terus sampai pagi gue nggak bisa tidur, Nge. Lu kalau bisa malam jangan ngecamp di situ lah. Wah gila nih Aldo. Gue pengen jalan. Emang tujuan gue ngecamp di Cisentor nih. Itu udah tujuan valid lah. Gue bakal ngecamp di Cisentor karena jarak dari Cikasur ke Cisentor tuh lumayan cukup jauh mal. Kalau kita terabas ke pos Rawembik memakan waktu yang lumayan cukup lama lagi. Jadi memang rencana gue di Cikasur itu besok kita camp di Cikentor nih. Si Aldo menceritakan hal seperti itu. Akhirnya gue memutuskan sama kawan-kawan gue nih, gimana Blay, ngecamp di Cikentor gak? Kalau waktunya cukup kita terabas Rawembik. Kalau enggak kita ngecamp tapi jangan di Cikentor Blay. Kita agak menjauh dari shelter Cikentor itu. Kita berjalan, itu jalan Evan banget, sempat tersesat juga, nggak tersesat sih, jadi gue melipir jauh dari jalur. Jadi memang jalur Argopuro dari Cikasur itu bercabang-cabang. Kalau kita salah milih jalur, kita malah kemana-mana nih, walaupun tembusannya sama aja, ke situ-situ juga titiknya. Nah gue sempat melebar dari jalur. Sampai di Cisentor itu pukul lumayan cukup sore jam 5. Karena kita kondisinya belum makan sore, akhirnya kita memutuskan makan sore di Cisentor. Gue makan sore di bawah shelter yang dimana Aldo menjelaskan sebelumnya sama gue ada sosok itu. Gue langsung inget tuh, anjir Cisentor. Blay, masak-masaknya di bawahnya aja, di pinggir sungai. Akhirnya gue masak-masak di pinggir sungai. Itu gak terasa ya, kita makan sore sampai pada akhirnya ketemu malam. Yang tadi awalnya kita jalan, kalau bisa jangan sampai ketemu malam lah. Di Cisentor kita ketemu malam. Gue gak mau ngecamp di Cisentor, gue gak mau ngalamin kejadian-kejadian yang dialami Aldo sebelumnya. Akhirnya setelah gue makan sore, kita packing kembali. Di situ benar-benar gue debat sama teman gue, gimana kita nurusin ke Rawembik apa enggak? Kayaknya kita harus ngecamp di Cisentor dah. Jangan deh Blay, hawa gue udah gak enak. Karena si Mange juga merasakan, kalau bisa jangan di sini dah. Gue gak enak di sini nih. Benar-benar pada malam itu memang cuman rombongan gue doang bertiga. Akhirnya keputusan kita harus melanjutkan kembali ke Rawembik sekitar jam 7 malam dari Cisentor. Kita jalan melewati shelter. Si Mange tiba-tiba kakinya kram. Mau gak mau gue harus mundur lagi dong. Lu kenapa? Kayak gue kram. Yaudah stay dulu. Ibaratnya ngerenggangin otot-otot lagi kan. Tepat banget gue berhentinya itu di bawah shelter Cisentor.
lagi ngurutin kakinya, dikasih hot cream. Di belakang shelter itu gue melihat salah satu perempuan agak tua, dia lagi nyinden Mal. Itu kenapa gue bilang dia lagi nyinden, jadi sempat gue headlamp gue tuh mengarah fokusnya ke belakang shelter itu. Set, dia lagi nyinden begini-gini, gue balikin lagi. Itu kan kalau misal halusinasi gue kali, gue balikin lagi dia masih sama kayak gitu. Itu gue harus memaksakan di dalam kondisi gue sangat takut banget ya, manusiawi itu gue ngerasain takut banget. Tapi gue nggak juga harus ninggalin si Mange ini yang lagi kram. Bener-bener itu gue dipacu, anjir. Itu gue tengok berapa kali masih nyinden begitu. Akhirnya Mange gue tanya, "Nge, lu udah bayan belum? Ini kita udah makan waktu 30 menit di sini." "Yaudah jalan tapi pelan-pelan." Akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali ke Rawembik. Di tengah perjalanan menuju Rawembik memang jalurnya agak bercabang-cabang. Lagi-lagi memang jalur Argopuro itu sangat samar banget, nggak kayak jalur pendakian gunung-gunung lain. Di tengah perjalanan kurang lebihnya sekitar 20 menit kita sampai camp Rawembik, itu gue sempat break karena kramnya Mange itu timbul kembali. Dia merasakan sakit, kita harus break dulu. Saat gue break, itu gue nggak sadar. Pertama yang menyadari itu Senardi. Astagfirullahaladzim, kenapa Nge? Itu lagi kondisi Mange lagi kram. Dia tiba-tiba sontak mengucapkan kayak gitu kan. Kita berdua panik, "Lu kenapa?" Gituin. "Lu duduk di apaan itu?" Jadi gue bertiga itu duduk di kuburan yang benar-benar masih kayak kuburan baru. Ada bunganya, masih basah. Dan itu gue gak sadar bertiga. Lagi-lagi gue gak harus ninggalin Mange. Tapi di saat kondisi seperti itu gue harus memaksakan, "Ayo Nge, harus jalan, kita harus ninggalin tempat ini ya kan." Kira gue papah Mange jalan. Sebelum camp Rawembik, Mange gue, "Udah istirahat di sini aja." Gitu. Udah, kita jangan bahas itu. Kita nggak ada obrolan sama sekali saat Mange lagi merenggangkan otot-ototnya lagi lah, dikasih hot cream karena dia kram kembali kan. Kira kita berjalan kembali sampailah di camp Rawembik. Itu tepat pukul jam 10 malam. Itu lumayan cukup lama banget. Gue jalan dari Cikasur jam 8 pagi sampai camp Rawembik di hari ke-3. Itu memakan waktu lumayan cukup lama dan menguras tenaga, iya. Mental, fisik, ditambah gangguan-gangguan seperti itu gue lengkap lah perjalanan di Argopuro di hari ke-3 itu. Setelah jam 10 malam sampai ke camp Rawembik, itu gue nggak mau berlama-lama berleha-leha. Kita mendirikan tenda, packing juga, bersihkan alat-alat segala macam sembarangan. Bener-bener udah capek Mal. Kita makan sadarnya masak Indomie doang, yang tadinya kita harus masak nasi, enggak, Indomie aja udah. Indomie, makan, istirahat. Di tengah malam, Mange terbangun. Yang dia ceritakan kepada gua. Jadi gua di camp Rawembik itu membuat api unggun Mal. Buat api unggun karena camp Rawembik itu bertepatan di salah satu sumber mata air, yang dimana ini sangat beresiko banget bagi gue kalau gue diriin tenda di sebelahan mata air. Bukan resiko karena gangguan gaib, karena hewan-hewan buas, hewan malam pasti bakal turun ke situ nyari airnya di tempat itu. Gimana cara menangkalnya? Kira gue bikin api unggun. Api unggun ini gue setting lah ya, gue setting supaya apinya itu nggak cepat redup. Akhirnya gue nyari kayu yang gede-gede dan mudah terbakar, dan gue ngambil beberapa kayu yang agak keras tapi apinya lebih kuat. Sampai pagi gue buat api unggun. Kalau dalam tenda itu kan kita ngelihat cahaya, ini tenda depannya api unggun, pasti kalau ada hewan, orang, bebayangnya tuh kita kelihatan kalau dalam tenda. Si Mange ini menceritakan di luar tenda itu kayak ada orang nyinden. Itu belum gue bahas ya. Jadi gue sempat ngeliat orang nyinden di Cisentor. Ternyata Mange melihat sosok yang gue lihat nyinden itu di Rawembik. Akhirnya si Mange memaksakan untuk tidur dia. Benar-benar memaksakan untuk tidur sampai dia bilang, "Gue itu gak bisa tidur sampai pagi. Ketika lu subuh bangun tuh ngegrowin gue, nah itu gue baru bisa tidur." Makanya kita di Rawembik jalan itu agak siang. Sekitar jam 11 siang kita mulai bergerak menuju puncak dan lintas turun Bermi kan. Tibalah keesokan pagi, setelah kita merapikan alat, perlengkapan segala macam, kita masukin ransel, kita langsung bergerak karena kita udah terlalu siang tuh, jam 11 siang di hari ke-4. Nah, sampailah Sabana Lonceng sekitar jam 2:30 sore. Kita sampai Sabana Lonceng 2:30 sore. Di sini gue bertiga, nih kita mau langsung lanjut jalan
apa mau ke Puncak Rengganis dulu? Jarak dari Sabana Lonceng ke Puncak Rengganis ya memang nggak jauh lah, paling 10 menit 15 menit sampai puncak dengan pemandangan yang terbuka. Yaudah Rengganis dulu aja kita bentaran. Oh yaudah, posisi gua menuju Puncak Rengganis itu Keril gue tinggal di Sabana Lonceng karena memang hari itu cuman rombongan gue doang mal. Gue berani kan, udah Keril gue tinggal sini aja lah, gue tinggal di Sabana Lonceng. Kita kosongan tuh ke Puncak Rengganis. Posisinya gue paling depan, Mange tengah, Nardi paling belakang. Nah si Nardi ini melihat si Mange ini posisinya paling belakang, jadi kayak pandangan kita dikaburin gitu. Sampai pada akhirnya si Nardi nanya gue, si Mange mana nge? Kita kan biasa manggil temen nge aja kan. Lah bukannya tadi depan lu? Kagak ada, depan lu kan gue. Dia depan si Nardi kan gue. Ah ngaco lo, orang si Mange paling tengah tadi. Kagak Blay, yang gue lihat depan gue itu elu, gue maksudnya. Akhirnya kita sempat nyari Mange. Coba cari dulu. Nah tiba-tiba sekitar 5 menit Mange teriak dari atas puncak. Karena memang dari Puncak Rengganis itu agak terbuka, jadi kalau ngeliat dari bawah itu kelihatan, kita dari bawah masih kelihatan orang lah. Teriak dari atas puncak, woi lama banget lo. Lah ono Mange di puncak ya kan. Wah gue berdua yang tadi panik lagi nyari si Mange, tiba-tiba kaget, lah anak bisa sampai puncak. Akhirnya gue susul berdua menardi, tapi sambil gue tepok, udah jangan lu bahas. Sampai puncak kita sekitar ya cepet lah, foto-foto sebentar, kita langsung cabut lagi turun ke bawah. Karena kita hari itu target di Danau Taman Hidup, dan jarak dari Sabana Lonceng sampai Danau Taman Hidup tuh membutuhkan waktu sekitar 10-11 jam. Gue mikir gue bakal sampai pagi, itu paling santai, kalau paling cepat ya sekitar jam 1 malam. Kita sampai Sabana Lonceng, kita bergerak kembali menuju Puncak Argopuro. Nggak memakan waktu lama di Puncak Argopuro, sama halnya di Puncak Arca. Gue juga nggak makan waktu lama di situ. Kira kita turun kembali sekitar jam 4 sore dari Puncak Arca. Target kita masih sama, Danau Taman Hidup. Karena kenapa? Logistik gue udah tipis untuk 1 malam doang nih. Gue nggak bisa nge-camp untuk 2 malam. Bener-bener tipis mal. Gue nggak bisa maksain untuk 2 malam. Bagaimanapun juga gue harus sampai Danau Taman Hidup malam ini juga. Kita bergerak jam 4 sore, kita melewati Cemoro Limo, pos Cemoro Limo, sampai pada salah satu pos namanya Hutan Lumut. Gambaran Hutan Lumut itu ilalang. Ini yang tadi ilalang gue jelaskan tinggi 2 meter, Hutan Lumut itu bisa sampai 5-10 meter. Jadi jalur pendakian itu benar-benar ditutupin ilalang. Suasananya sunyi, agak lembab, dan gelap. Gelapnya itu kayak lu masukin aura-aura agak sedikit mistis Hutan Lumut kayak gitu. Jadi ada beberapa pendaki menjelaskan kalau lu masuk Hutan Lumut nggak merinding, lu belum masuk Hutan Lumut. Dan gue bertiga merasakan hal itu. Itu jam 5 sore kita mulai memasuki Hutan Lumut. Itu kondisi masih sore ya, masih terang. Tapi setelah kita melewati jalur Hutan Lumut itu gelap, karena ketutupan ilalang. Di Hutan Lumut ini kejadian gue bertiga mengalamin semua. Dan gue denger, gue ngerasain bertiga ini. Di saat gue lagi jalan, karena jalannya setapak, kita di kanan kiri kita di ilalang yang tingginya 5 meter sampai 10. Itu gue dengar suara langkah di belakang gue yang rame banget. Brok, sampai gue bertiga, weh ada orang tuh. Ngaco lu. Kira kita panik nengok ke belakang, kagak ada. Jalan lagi, brok. Jadi di Hutan Lumut itu gue selalu dihantuin sama suara langkah jalan banyak kayak gitu mal. Setelah gue nengok ke belakang, itu nggak ada. Suara itu hilang setelah gue keluar dari Hutan Lumut. Itu sekitar jam 5:30 lah. 6 sore kita keluar dari Hutan Lumut. Di situ gue mulai menyalakan headlamp karena kita bakal turun malam. Yang dimana turun malam di gunung atau naik malam itu nggak banget dianjurkan ya kan. Karena jarak pandang kita juga bakal kurang fokus. Di situ gue memaksakan karena logistik gue nggak cukup untuk sampai 2 malam lagi. Setelah gue menyiapkan headlamp, gue menyiapkan pakai jaket karena udara udah makin dingin. Tiba-tiba dari kejauhan munculan nih ada 2 orang turun, pak. 2 orang ini, yang satu sosoknya tinggi besar, orang ya bukan setan nih, bener-bener orang ini mah. Yang satunya lagi kurus tapi rambutnya gondrong. Di situ gue sempat
tanya menanya, sapa menyapa lah, karena kita biasanya ketemu pendaki kita sapa menyapa, ngobrol dari mana mas ini nih segala macam, itu kita tanya-tanya pada saat situasi kita ketemu dia. Yang pertama gue tanya si yang rambutnya gondrong berperawakan kurus itu, mas dari mana? Saya dari puncak. Nah tiba-tiba yang sosok tinggi besar itu langsung nyautin ke gue, mohon maaf mas, kalau bisa jangan panggil mas ke beliau ya kan, tapi kalau bisa panggil saja mbah. Walaupun si mas yang gondrong ini tidak menganjurkan gue untuk memanggil mbah, tapi yang satunya lagi menyarankan gue untuk memanggil dia itu mbah. Oke, akhirnya gue panggil mbah. Oh iya, mbah dari puncak jam berapa? Saya sekitar jam sore mas, belum lama kok saya turun dari puncak. Oh sebelumnya ngecamp di mana? Enggak, saya nggak ngecamp, saya dari Cikasur, sekitar jam 10 pagi. Gue langsung mikir situ tuh, jam 10 pagi jadi Cikasur. Sedangkan gue dari Cikasur aja menuju tempat gue keluar hutan lumut yang harus melewati puncak, ya kan, memakan waktu semalaman. Dan itu kalau gue hitung mungkin sampai 12 jam lebih mungkin ya. Dia kok cepet banget. Nah si mbah ini berpenampilannya kayak bukan pendaki. Dia ya bukan pendaki lah. Yang anehnya dia cuma memakai sandal jepit, nggak memakai jaket yang tebal, cuma memakai daypack. Sama halnya teman yang ada di sebelahnya, murid lah gue katakan ya, karena sempat menjelaskan kalau dia adalah muridnya. Akhirnya setelah kita berbincang-bincang, kita harus memutuskan turun malam itu juga, karena tujuan dia dan gua, tim gua sama, Danau Taman Hidup. Ayo mas kita lanjutin perjalanan. Tiba-tiba dia nyeletuk, mas aja duluan, nanti saya jalan nunggu instruksi. Wah di situ gue udah makin aneh aja nih, orang apa bukan ya. Tapi napak tanah dan ngobrol lah kayak kita ngeliat orang, benar-benar orang lah ya kan. Wah ya udah, akhirnya Mange dan Nadi, ayo Blay jangan lama-lama, kita harus turun ke bawah. Akhirnya gue turun ke bawah. Perjalanan turun ke bawah itu lumayan cukup lama. Gue melewatin salah satu gerbang yang dimana kanan kiri gue pohon beringin. Di situ gue kayak masukin gerbang pohon beringin, kanan kiri gue panjang banget itu pohon beringin semua. Di situ Mange sempat panik, nge jangan buru-buru nge, santai aja jalannya. Gue nggak sempat nanya emang kenapa, enggak. Jadi Mange nanti bakal menjelaskan gue melewatin kanan kiri gerbang pohon beringin itu setelah diturun. Nah di tengah perjalanan karena gue berpikir kok nggak nyampe-nyampe ya, gue lihat kompas bener arahnya, gue ngeliat peta, bener ini jalurnya kok kita nggak sampai-sampai. Estimasi gue itu sampai di Danau Taman Hidup jam 1 malam kita udah sampai lah, karena gue emang bener-bener nggak break. Gue bener maksain kita harus sampai Danau Taman Hidup. Karena kita nggak sampai-sampai dan waktu udah menunjukkan pukul jam 1 malam. Akhirnya gue break di situ. Break dulu nge. Oh ya udah kita break dulu bertiga. Kita sempat masak kopi, terus makan cemilan ya kan. Untuk asupan makan kita, asupan perut kita supaya terisi lah. Jangan sampai kita terus bergerak tapi asupan di perut kita nggak ada isinya, itu malah tambah resiko. Saat kita lagi seduh kopi, tiba-tiba si mbah ini sama anak muridnya datang. Prak. Datang lagi dia datang tiba-tiba nih. Anehnya dia kalau datang itu selalu ngagetin mal. Gue kira siapa. Kira dia, "Hai mas," gitu. Kira break sama gue tuh. Sempetin break sama gue. Dia sempat menjelaskan si mbah itu asal dari Bekasi. Dia udah 3 bulan melalang buana, sampailah di Argopuro ketemu gue. Dia menjelaskan juga kalau gue naik Argopuro itu enggak kayak pendaki-pendaki lain. Gue naik sini tuh ada yang gue tuju. Gue enggak tahu apa yang dituju dia tuh apa sampai saat ini. Karena memang dibilangin pendaki kayak bukan pendaki. Enggak safety, enggak pakai jaket tebel, pakai sandal jepit, cuman bawa daypack, enggak masuk akal menurut gue. Akhirnya setelah kita istirahat, makan malam ya kan, cemilan malam, kita lanjutkan kembali perjalanan. Di situ gue memutuskan si mbah silakan jalan duluan aja. Tapi dia menolak, mas aja saya di belakang gituin. Lagi-lagi setelah gue pengen ajak jalan, jawabannya sama. Ya mas jalan duluan aja, nanti saya jalan nunggu instruksi. Anjir nih instruksi apaan menurut gue. Ya udahlah, gue lupain itu. Akhirnya gue jalan bertiga. Sampai di salah satu titik gue ketemu 2 rombongan.
yang dimana gue tahu jalur turun dari puncak itu cuma ada satu jalur, tapi gue ketemu satu rombongan dari sebelah kanan datang, satu rombongan lagi sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini rombongan dari Tegal, itu sekitar ada 10 orang, lumayan cukup banyak. Dan sebelah kanan ini 6 orang. Ketuanya ini gue tahu banget, yang bawa itu namanya Ibu Rani. Ibu Rani ini sempat menjelaskan, karena kita di titik pertemuan itu kita sempat break rame-rame ya kan. Ibu Rani ini menjelaskan kalau dia itu naik Argopuro sudah sampai 5 kali. Yang herannya, dia setelah turun dari puncak menuju Danau Taman Hidup kok nggak sampai-sampai. Sama halnya orang rombongan Tegal juga menyampaikan hal seperti itu. Saya itu dari puncak pagi loh mas, jam 8. Sampai malam ini saya nggak sampai-sampai Danau Taman Hidup. Jadi gue dipertemukan dua rombongan ini, yang dimana dua rombongan ini benar-benar udah frustasi. Dan gue juga nggak tahu nih orang rombongan datangnya dari mana. Karena setelah gue jawab, mereka menjelaskan gue dari puncak loh. Gue dari puncak jam 2:30 sore. Yang rombongan Tegal jam 8 pagi. Ibu Rani ini dari puncak jam 11. Gue mengiranya, oh mungkin beda waktu nih. Nah, di situ gue coba nanya ke mereka, Ibu Rani ngecamp di mana emang? Gue berpikirnya pada hari itu yang turun dari puncak itu ada 3 rombongan, 4 rombongan bersama Mbak itu. Gue, Ibu Rani, rombongan Tegal, dan Mbah ini ya kan. Gue tanya ke Ibu Rani, saya ngecamp di Rawa Embik. Hah, Rawa Embik? Ngaco kata gue. Saya di Rawa Embik, jadi gue debat di situ mah. Saya di Rawa Embik loh bu. Ibu, Rawa Embik sebelah mana? Sebelah mata air. Loh, saya di sebelah mata air juga. Dan di malam itu cuma rombongan saya doang, gak ada rombongan lain. Gue curiga, agak bertanya ya sama gue sama Ibu Rani, karena di rombongan Tegal ini sempat menjelaskan kalau dia itu ke camp di Sabana Lonceng. Gue pikir oke, gak ketemu. Nah Ibu Rani ini loh, dia nge-camp di Rawa Embik, sedangkan gue nge-camp di Rawa Embik juga, tapi gak ketemu. Gue berpikir saat itu halusinasi. Mungkin mereka sedang lelah, dan gue juga lelah juga gak ketemu Danau Taman Hidup, udah jalan berjam-jam. Akhirnya kita 4 rombongan itu memutuskan untuk briefing, gimana cari jalan keluarnya. Karena ada si Mbah ini yang baru datang bersama muridnya, gue memutuskan untuk si Mbah. Mbah, gimana Mbah? Jalan keluarnya seperti apa? Anehnya si Mbah ini gak kayak nyari solusi gitu mal. Jadi benar-benar 3 rombongan gue, Ibu Rani, dan Tegal itu, rombongan dari Tegal itu yang mencari solusi ya gue doang. Mbah itu kayak manut-manut, nurut-nurut aja, ngikutin kita gitu. Nah, setelah kita briefing mencari solusi gimana baiknya, akhirnya anehnya gue ditunjuk sebagai orang yang paling depan untuk nyari jalan keluar sampai Danau Taman Hidup. Gue bilang, saya ini baru pertama kali ke Argopuro loh bu, mas, gue gitu. Saya dari puncak itu jam 2:30 sore. Patokan estimasi saya itu jam 1 malam sampai Danau Taman Hidup. Saya sudah cek kompas saya, oke jalurnya, dan jalur yang saya laluin juga sesuai dengan peta yang saya bawa. Kalau Mas dan Ibu yang menyuruh saya untuk jalan paling depan, saya nggak mau menanggung resikonya ya. Kalau saya pede-pede aja, karena saya yakin saya bakal sampai Danau Taman Hidup. Oh yaudah mas, kita rame-ramean kok, mas paling depannya. Akhirnya gue jalan paling depan dengan rasa yang beban banget, gue harus bawa beberapa rombongan ya kan. Kepalanya gue nih. Kira kita jalan kembali malam itu, Simba ini masih ngikutin di belakang mal, sama anak muridnya itu. Dia nggak ngomong apa-apa lah, dia kayak ngikutin kita aja. Jalan pada malam itu, nggak lama kemudian sekitar 10 menit sampai Danau Taman Hidup. Anehnya, bukan di gerbang utama di Danau Taman Hidup, kita nyampenya itu di belakang danau. Jadi kalau biasa pendaki sampai Danau Taman Hidup tuh di gerbang depan ada kayak pendopo yang biasa orang spot foto-foto. Nah gue di belakang pendopo itu seberang sononya. Di situ gue rame-rame bilang kita sampai Danau Taman Hidup, tapi kita sampainya di belakang, nggak di depan. Di situ Ibu Rani sempat menjelaskan, dia tiba-tiba nyeletuk, wah berarti kita sempat disasarin jauh nih, kita melipir-melipir punggungan nih. Oh yaudah, maksud gue udah dah sampai Danau Taman Hidup loh. Kira gue melipir pinggir-pinggiran untuk sampai spot tempat camp
di danau taman hidup. Si mbah ini nggak mau gabung sama kita nih pada malam itu. Jadi dia memisahkan diri. Saat kita mau melipir di tempat spot camp di danau taman hidup, dia nggak mau. Saya di sebelah sana aja. Loh, mbak ngapain di sana? Di sana kan yang setahu gue itu ada ilalang-ilalangan dan berlumpur lah. Ngapain nge-camp di sono, kata gue. Tapi karena kondisi gue pada malam itu dan yang lain udah sangat capek, ya udah biarin lah. Kita senang lah itu. Kita salam-salaman. Akhirnya kita sampai danau taman hidup. Di situ gue masih berpikir kayak, akhirnya gue ketemu rombongan yang benar-benar banyak orang nih. Gue nggak berpikir kalau hiburan itu sebenarnya turun dari puncak itu udah memakan waktu 2 hari. Tapi dia mengiranya baru beberapa jam. Itu gue evaluasi bersama si Umang setelah gue turun dari Argopuro. Situasi di danau taman hidup itu gue kayak biasa, have fun gue. Senang gue ketemu banyak orang. Yang dimana dia jalur pendakian sebelumnya gue nggak ketemu orang. Yang ada gue ketemu setan ya kan, ditemuin setan segala macem. Suara-suara gaib, paling hewan. Dan ketemu orang pada saat itu gue senang banget. Kita sempat berbincang-bincang. Nggak lama sih, kita kayak euforia merasakan kesenangan kita sampai danau taman hidup. Kita kayak lu merasakan jalan berpuluh-puluh kilo dengan satu tujuan, tapi nggak sampai-sampai. Ketika lu sampai ke tujuan itu lu senang banget pasti. Nah, gue merasakan hal itu bersama mereka tuh. Di danau taman hidup itu mitosnya kalau kita berisik, kabut bakal menyelimuti tuh. Pada malam itu gue bersama Mas Andi, orang dari Tegal itu agak sedikit nantangin nih mal. Sebenarnya bukan nantangin sih, kayak menghilangkan rasa penasaran gue aja. Bersama si Andi ini juga penasaran juga. Apakah benar mitos yang ada selama ini beredar di masyarakat? Gue alamin di situ. Akhirnya gue mandi ketawa-tawa nih. Ketawa-tawa di depan api unggun. Gak lama kemudian kabut turun mal dari atas gunung. Wah, kayak jalan begitu, tutupin danau dan akhirnya nutupin tenda-tenda kita. Jarak pandang itu sama sekali kayak 1 meter gitu kita nggak kelihatan. Di situ gue benar-benar kayak merasa bersalah. Wah benar juga anjir. Di situ gue merinding banget, tebel banget merinding gue. Dan si Andi juga mungkin merasakan hal yang sama. Kita berdua nggak banyak diskusi, nggak banyak ngomong, kita langsung bergerak menuju tenda masing-masing. Istirahatlah kita. Tibalah pagi sekitar jam 10. Pagi itu kita bertiga rombongan, termasuk rombongan gue, kita makan bareng teman. Kayak senang aja gitu merayakan, wah kita makan bareng lah, makan bareng. Itu sekitar jam 11 kita udah kelar acara makan-makannya. Kita foto-foto bareng. Jam 12:30 gue memutuskan untuk turun. Yang 2 pendaki ini saya nanti aja deh mas, saya masih mau di danau taman hidup nih. Oh ya udah, kira kita jam 12:30 itu tuh untuk turun bersama Nari dan Mange. Have fun banget gue turun. Ini hari terakhir kita di Argopuro. Jalur dari danau taman hidup menuju base camp Bermi itu nyata banget jalurnya. Jadi nggak mungkin tersesat lah. Gue mikirnya seperti itu. Terbuka kok, nggak kayak jalur-jalur beneran yang masih tertutup. Udah kita have fun, kita nyanyi di jalan, curhat segala macam. Tapi belum menyurhatin hal mistis nih. Kita masih curhat segala macam, ketawa-tawa. Sampailah kita keluar pintu rimba jalur Bermi sekitar pukul jam 4 sore. Di situ pandangan yang kita lihat adalah perkebunan luas lah. Kita turun ke bawah lagi, kok nggak sampai base camp Bermi. Kita jalan lagi sampai 5:30 sore. Gua menemukan salah satu perkampungan yang bisa gua katakan itu adalah perkampungan mati. Nggak ada aktivitas warganya. Kanan kiri kita rumah penduduk. Itu gue jalan sampai ketemu 6:30 malam, sampai gelap loh mal. Kok nggak keluar nih ke perkampungan. Akhirnya gue lelah. Di situ ada salah satu rumah yang dimana depan rumahnya itu kayak rumah zaman dulu loh. Ada balai. Akhirnya gue istirahat di situ. Kenapa gue istirahat di situ? Karena gue melihat di dalam rumah itu kayak ada aktivitas orang, ada warga. Gue pengen nanya. Yang pengen gue tanya itu, base camp Bermi itu sebelah mana? Niatnya begitu, akhirnya gue memutuskan untuk istirahat di balai depan rumah warga. Yang gue lihat itu, nah, di dalam rumah gue sempat ketok-ketok pintu kan. Pak, assalamualaikum pak. Tapi gak ada yang jawab. Tapi gue ngelihat aktivitas mereka.
ngobrol sana sini. Gue agak sedikit merinding kalau cerita perkampungan itu ya kan. Gue ketok-ketok lagi sampai gue gedor-gedor kacanya tuh. Dar. Pak, assalamualaikum pak. Dia ngeliatin gue tapi nggak keluar rumah mal. Dan anehnya kayak dia berbincang-bincang sama keluarganya. Ketawa-tawa tapi suara ketawanya nggak sampai luar. Tapi kayak orang ngakak. Wah. Mange dan Nardi udah menyadari kayaknya nggak beres dah Blay. Ayo kita cabut. Gue cabut lah tuh ya. Tapi gue masih penasaran. Itu orang kenapa nggak keluar ya? Maksud dia nggak ngedenger sih? Gue gedor-gedor, gue kacanya gue ketok-ketok ya kan? Kok nggak denger ya? Kira kita jalan, sampailah kita keluar, masuk kampung lagi. Itu jam 7 malam. Kita keluar kampung, masuk kampung lagi. Di kampung yang kedua itu ada aktivitas warga. Ini gue ngiranya kok agak beda. Perkampungan ini kok warganya ngomong kedengeran gitu, ngomong Jawa gue nggak ngerti ya kan. Nah di situ gue nyamperin salah satu pemuda. Tiba-tiba yang lagi pada duduk-duduk di rumah, depan rumah, ngeliatin gue bertiga, pandangannya ke gue semua mal. Kaget. Kayak orang liat setan. Nah mungkin gue dibilang sama mereka kayak gitu. Set kaget gitu semua. Lah gue justru sontak kaget kan. Loh kok orang gini banget ngeliatin gue pada. Gue tanyalah ke pemuda itu. Mas, saya mau ke base camp Bermi. Saya turun dari sore sampai malam kayak gini kok nggak sampai-sampai. Pemuda itu jawabnya kayak sontak kaget. Kayak ngegas gitu ya kan. Wah mas dari mana emang gitu. Saya dari atas mas. Saya baru turun gunung gitu. Jalur pendakian gak lewat sini mas. Mas salah gitu. Jalur pendakian tuh jauh sebelah sana. Mas ngapain kesini-sini? Loh, saya turun, bener-bener turun kok, lewatin perkebunan. Memang jalurnya cuma itu doang kok mas. Tapi mas salah gitu. Mas gak harus lewat sini. Yaudah mas istirahat terlebih dulu. Akhirnya gue disuruh duduk di situ ya kan. Gue jelasin kalau gue nemuin desa, di mana desa itu mati mas. Gak ada aktivitas warganya. Di situ gue ngeliat ada jemuran, ada hewan ternak, tapi gak ada aktivitas warganya. Dan ada salah satu rumah yang dimana ada orang kayak bercanda. Dan itu gue dari luar rumahnya gue ngeliat dari kaca. Tapi kok gak denger suara gue. Gue jelasin ke si mas itu ya kan. Nah mas itu akhirnya manggil salah satu kayak orang tua sesepuh sana lah. Menjelaskan tentang cerita gue dengan bahasa Jawanya mereka ya kan. Mas ini, gue ini bertiga, gue masuk ke desa gaib itu. Dan dimana dia jelaskan kalau memang desa gaib itu sering lah terjadi sama warga-warga di perkampungan itu. Untungnya kata dia gue bisa keluar dengan selamat. Itu untungnya banget. Di situ gue langsung gak mau berlama-lama di kampungan itu ya kan. Perkampungan itu gue gak mau berlama-lama. Gue langsung tanya, mas bisa anterin saya ke base camp Bermi gak? Karena saya ini udah ketinggalan bis. Saya harus bermalam lagi di base camp. Keesokan paginya saya harus ke Jakarta. Oh yaudah, akhirnya gue udah anterin bertiga tuh ke base camp. Itu dari perkampungan sampai base camp jaraknya gue kira deket. Jauh mal, 1 jam loh. Berarti gue turun itu melipir yang seharusnya jalur pendakian, dan gue bukan melewati jalur pendakian tuh gila, lumayan agak jauh. Sampailah gue di base camp Bermi. Namanya base camp Bermi itu dikelola sama Cak Arifin. Gue nggak menjelaskan detail kejadian-kejadian gue kayak masuk perkampungan gaib itu ke Cak Arifin. Gue takut kayak dibacain aja sama dia ya kan. Cak Arifin kayaknya udah tahu nih gue ngalamin apa aja. Karena sempet teman gue sebelum naik Argo Puro itu merasakan kejadian yang dimana dia mimpi basah sama salah satu dewi itulah. Sedangkan Cak Arifin tuh kayak udah menebak kalau pendaki datang gunung, oh lu diikutin ini loh, diikutin ini, jangan masuk dulu. Nah gue gak ngobrol tuh, gue gak menjelaskan detail kejadian gue masuk perkampungan itu. Nah tiba-tiba setelah gue bangun pagi, Cak Arifin manggil gue bertiga, mas jangan pulang dulu, nanti bisnya jam 5 sore aja bis yang kedua. Mas di sini dulu, nanti saya buatkan minum. Tuh minum apaan ya? Gue mikirnya dulu masih muda ya kan, masih berantakan jiwa muda gue. Wah minuman keras nih, enak kayaknya nih. Turun gunung kita kobam. Pikir begitu gue dulu. Nyatanya
Air putih biasa. Gue nggak tahu maksud dari Cak Arifin itu. Di botol kendi, dituangin ke gelas ke gue bertiga, suruh minum. Nah, setelah gue minum, bolehlah gue pulang. Di situ gue menggarisbawahi apakah Cak Arifin tahu apa yang gue rasain di desa itu. Sampai gue suruh minum air itu, aura-aura gaib yang ada di gue itu negatif itu hilang lah. Jangan sampai gue kebawa ke rumah. Nah, tibalah gue di kota Probolinggo nih. Dari Bermi, kita kan naik bis itu turun di salah satu daerah Probolinggo lah, terminal Probolinggo. Di situ gue kontak Umang karena memang sebelumnya gue udah janjian sama Umang, nanti gue turun dari Gopuro, lu masih lama kan sih? Masih. Nanti kontak-kontakan aja kita balik ke Jakarta bareng. Ayo udah gue kontak Umang. Gue udah sampai Probolinggo nih. Di terminal Probolinggo kita evaluasi lah pendakian kita. Yang pertama gue pengen tanya ke Umang itu adalah Ibu Rani. Kenapa gue pengen tanya tentang Ibu Rani itu? Karena gak masuk akal di gue. Di hari yang sama dia menjelaskan ngecamp di pos rawa Embik. Dan gue hari yang sama juga ngecamp di pos rawa Embik. Tapi gue gak ngeliat siapa-siapa. Di situ cuma ada gue doang. Gak ada Ibu Rani atau rombongan lain, gak ada. Gue jelasin ke Umang seperti itu. Nah, Umang ternyata sosok Ibu Rani ini pernah ketemu Umang di jalur pos Cisentor, di mana Ibu Rani ini sempat ditinggalin sama junior-juniornya. Sampai pada akhirnya Ibu Rani tersesat di Cisentor, balik lagi ke shelter lagi, jadi kayak diputerin di Cisentor aja dia. Nah, gue tanya Umang, lu ngeliat Ibu Rani di hari apa? 2 hari yang lalu sebelum gue ketemu lu di Cikasur. Sekarang gini Mang, masuk akal nggak? Kalau gue ketemu Ibu Rani setelah gue turun dari puncak, dia bilang hari yang sama gue turun itu dia ngecamp malamnya di pos rawa Embik. Loh, kok begitu nge? Nggak masuk akal lah kata Mang. Lu sama Ibu Rani itu beda waktunya 2 hari. Nggak bakal ketemu di hari yang sama. Tapi gue jelaskan kepada Umang, kalau gue nemuin Ibu Rani itu di hari yang sama nge. Dan gue sempet debat sama Ibu Rani itu. Akhirnya perdebatan itu ya udahlah, gue akhirin aja karena tujuan gue pada malam itu ya udah nonton hidup, ya udah pulang dengan selamat. Enggak nge, kata Ibu Rani itu ketemu gue itu 2 hari yang lalu. Setelah gue sampai Cikasur, berarti jeda setelah waktu sama lu tuh kata Umang 2 hari lah, nggak bakal ketemu sama lu. Gue jelaskan kembali sama Umang, setelah gue turun dari hutan lumut menuju Danau Taman Hidup, gue turun malam Mang. Di situ gue ketemu 3 rombongan, yang dimana 3 rombongan itu sama. Dia turun dari puncak gak sampai Danau Taman Hidup. Rombongan Tegal menjelaskan kalau dia turun pagi jam 8. Tapi sampai jam 2:30 malam gak ketemu Danau Taman Hidup. Ibu Rani menjelaskan yang sama. Dia turun dari puncak sekitar jam 11 siang. Jam 11 siangan lah kurang lebihnya. Tapi dia ketemu di tempat titik gue pertemuan itu. Gak ketemu-temu juga Danau Taman Hidup. Di sini gue kayak mau menggarisbawahi nih, apa jangan-jangan 2 rombongan itu kayak dibawa tersesat gitu nge? Mungkin bisa jadi nge, karena nggak masuk akal juga. Di hari yang sama gue nggak ketemu dia, dan lu ketemu Ibu Rani itu 2 hari yang lalu, dan dia nggak bakal lah berlama-lama di Argopuro. Logistik mereka kan yang lu tahu kan nggak mencukupi, cuman mencukupi sampai 2 malam. Ini versi Ibu Rani ya. Camp di Rawa Embik 1 malam dan semalamnya lagi di Danau Taman Hidup. Kalau untuk sampai 2 hari berikutnya lagi, logistik mereka nggak bakal cukup nih. Kurang lebih seperti itu Mal. Pendakian gue di Argopuro pada tahun 2018. Cerita di Argopuro ini gue nggak jauh-jauh beda dengan cerita pendakian Argopuro Umang. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu tadi cerita dari Bang Indra dari Besok Pagi Channel. Thank you Bang. Oke, udah mampir di channelnya Lentera Malam buat sharing cerita pengalaman horor lu. Nah, ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke. Untuk yang pertama sih gue penasaran sama soal pendaki yang lu lihat di mata air satu. Oke. Nah,
kan lu sempet bilang kalau lu pertama ngelihat ada sosok pendaki nih lagi ngambil air. Nah begitu lo nyiapin botol kosong lu, pas lu lihat nggak ada lagi. Nah di jalur itu apakah ada jalur lagi selain jalur yang lu jalan? Nah, di pos mata air 1, jalur Baderan ya. Memang jalur untuk kita ngambil mata air itu nggak ada jalur lain, Mak. Selain jalur itu doang. Jalur itu menjorok ke jurang begitu. Dan nggak bisa dilaluin 2 orang. Jadi kalau ada orang mau lewat kita harus ngalah sedikit lah. Iya tahu. Kayak gitu. Jadi kalau lu ngeliat ada orang di bawah itu lu kelihatan dari atas. Oke, Nah, yang gue iya, rasain seperti itu pada pendakian Argopuro di pos mata air. Padahal itu lu cuman cepet banget tuh. Cepet banget. Jadi gua ngeliat dia, jadi gua nyapa si sosok itu, Mas sampai 3 kali. Gue berharap nyaut loh ya kan. Karena dia nggak pakai headlamp. Sedangkan gue pakai headlamp kan. Gue jelas banget ngeliat bener-bener pendaki. Setorannya pendaki. Oke. Tapi dia nggak pakai headlamp. Posisinya dia tuh kayak nyerok air di botol aqua gitu. Iya paham. Nah, setelah gue pengen nyiapin botol gue, jadi rencananya gue mau tinggal di sini aja nih, tas gue ya kan, gue ngambil botol kosong gue buat turun ke bawah. Gue pengen nengok lagi, itu orang udah nggak ada. Waduh, itu kalau di situasi itu tuh gue ngerti sih, itu pasti merinding banget. Wah gila itu. Gelap ya kan? Gelap. One by one. One by one. Iya. Ya. Temen gue di atas. Iya. Itu gue sampai naik ke atas sampai jatuh bangun. Itu kalau gue jatuh ke jurang mungkin temen gue nggak tahu nih. Iya benar. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, soal pendaki yang dievakuasi nih. Evakuasi. Ini kan kata lu kan, lu tadi sempat singgung kalau si pendaki ini ditinggal sama temennya. Ya. Jadi si pendaki ini mau naik, tapi malah ditinggal. Tapi lu kan sempat ketemu juga tuh sama pendaki lain. Rombongannya si Umang itu yang dari Malang. Oh, itu rombongan Umang. Bukan teman dia. Bukan. Jadi di jarak ke si pendaki yang dievakuasi sama gue itu udah memakan waktu beda 1 hari. Oke. Jadi pada saat lo ketemu yang dia bilang ini, lo kalau ada logistik lebih. Nah, itu rombongan dari Umang yang timnya lagi mengevakuasi si A itu. Oh, jadi dia pengen lapor ya? Lapor ke bawah. Karena kan jarak memakan waktu 1 hari nih buat ke bawah. Oke, paham. Jadi kayak estafet gitu. Iya, informasinya estafet. Iya. Kayak gitu. Oke, paham. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya nih, Indra. Kalau lu sempet gak dibolehin ngecamp di Mata Air 2 ya? Iya. Nah, kalau untuk info nggak boleh ngecamp di Pendopo Cikasur, lu juga sempet terima juga info itu? Info yang nggak boleh ngecamp di Pendopo Cikasur itu karena gue sebelum naik Gunung Argopuro gue sempet gali-gali literasi lewat beberapa artikel-artikel pendakian Argopuro ya kan. Karena mitos pendakian Argopuro itu jangan sampai kita ngecamp di Pendopo itu karena banyak kejadian-kejadian ganjil yang dirasain beberapa pendaki. Makanya gue itu udah biasa lah kalau pendakian Argopuro, lu kalau bisa jangan ngecamp di Pendopo itulah. Karena kita kalau nggak ngecamp di situ aja kan jaraknya dari tempat camp Cikasur itu agak lumayan jauh ya. Lihat Pendopo itu udah serem banget awalnya. Auranya udah beda lah. Oke. Dan itu semua dirasain sama pendaki. Udah biasa malah gitu malah di sana. Jadi karena banyak kejadian hal-hal ganjil. Kalau untuk pos Mata Air 2 kenapa? Pos Mata Air 2 kenapa gua enggak boleh ngecamp atau ketemu malam di situ ngeres ya kan? Sampai saat ini gua nggak tahu mal. Info di artikel pernah lu temuin? Itu gua dapat info dari warga lokal setempat tuh yang sebelum gua naik dia bilang, "Mas kalau bisa jangan sampai ketemu malam ya." Iya. Tapi gua nggak kayak nanya, "Emang kenapa?" Enggak. Jadi gua kayak, "Oh iya gitu." Sampai sekarang gua nggak tahu. Oke. Dan lu juga nggak mau nyari tahu juga? Dan gue juga nggak mau nyari tahu. Oke. Siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Nindra. Ini gue penasaran juga, apakah memang pada saat lu duduk di kuburan di Argopuro itu ada kuburan juga? Nah, setelah gue gali literasi ya dari beberapa pendaki-pendaki yang sudah pernah naik Argopuro itu, jadi gue yang duduk di kuburan itu, yang dimana Nardi Mange juga duduk di kuburan, ternyata jalur yang gue lewatin itu adalah jalur banyak petilasan gitu. Tapi gue berpikir kalau memang itu jalur petilasan, itu bunganya masih baru dan masih basah. Pasti ada orang yang naruh. Siapa orangnya?
Oh, itu bener-bener masih basah. Masih banget. basah. Kayak abis ditinggal ya. Iya, bener banget. Kayak lu baru nyakar ke kuburan, Iya, masih kembang ya kan. bener-bener. Itu masih baru lah. Siapa orangnya? Oh, oke. Iya penasaran juga itu. Tapi nggak ada info lebih lanjut kalau memang ada beberapa warga kan biasanya kayak di Gunung Lawi ya. Mereka kayak ada ritual lah. Itu di Argopuro kayak gitu juga guys. Nah, gua nggak tahu tuh mal kalau di Argopuro kayak apa. Oke. Budayanya kayak gitu ya kan, gua nggak tahu sampai sekarang. Mungkin teman-teman tahu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu bisa lah Tulis di komen. tulis di komen. Tulis di komentar. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini sosok yang di Cisentor Cistor, yang dia lagi nyinden. nyinden. Itu ada suara atau dia cuma gerakan Nggak ada. aja? Dia cuma gerakan aja. Mungkin kalau tambah suara lebih gila lagi gue takutnya. Iya. Dan itu sosoknya sama persis gak sama apa yang disebutin sama Umang dan kawan-kawan. Nah, jadi setelah turun gue sempat evaluasi kalau gue mengalami kejadian mistis juga di Cisentor nih, Mang. Tapi gue ngeliat yang gue jelasin tadi, gue ngeliat perempuan agak tua dan dia lagi nyinden di belakang shelter. Jadi kayak joget gitu ya? Iya nyinden, tapi nggak ada suaranya. Dan itu sampai gue perjelas pakai headlamp karena kondisi sangat gelap ya kan. Sampai 3 kali itu masih nyinden aja dia. Gue nggak melihat gambar mukanya ya, karena dia tertutup rambut begitu, rambutnya putih, agak keabuan ya kayak nenek-nenek lah. Tapi nggak bungkuk mal. Oke. Dan itu sama yang dilihat sama Umang menjelaskan kalau di Cisentor itu dia mengalami kejadian digangguin sosok nenek-nenek. Mungkin apa yang gue lihat pada malam itu di Cisentor ada garis yang sama. Termasuk maksud gue yang dilihat sama temen lo yang di tenda yang pada saat api unggun. Nah, si Mange ini sempat ya. menjelaskan kalau di Rawa Embik dia melihat ada yang nyinden ya tengah malam. Dia nggak sempat ngelihat itu orangnya tua karena memang kondisi malam dia ada berada di dalam tenda dan di depannya api unggun, jadi cuma kelihatan bayangannya aja. Siluet doang. Siluet doang. Oke, paham gue. Dan perempuan memang. Oke. Oke, Dra. Nih kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, ini yang menarik nih sebenarnya. Soal Mbah ini nih yang tadi sempat lo singgung. Kalau teman-teman tahu nih, si Mbah ini juga diceritain juga di pengalaman Sumar ya. Iya. Nah, si Mbah ini kan lo bilang tadi dia udah 3 bulan ya. 3 bulan. Melalang buana. Nah, yang lo tahu dia melalang buananya itu cuma satu gunung atau ke gunung-gunung yang lain? Nah, untuk pertanyaan tadi lu sampai ke gua kurang tahu lah dia udah ke gunung mana. Dia cuma menjelaskan kalau dia itu udah 3 bulan meninggalkan rumah dan melalang buana. Dan saat itu mungkin gua ketemu sama si Mbah itu di Argopuro. Nggak banyak ngobrol lebih lama sih sama si Mbah itu gua. Oke. Dan kalau si Umang ini dia sempet dikasih makanan ya? Dan ternyata itu makanan belatung. Dan itu kalau teman-teman juga belum pada tahu kalau si Sumar ini sebelumnya juga pernah cerita soal Argopuro ini di channel lu ya, di Besok Pagi Channel. Nanti teman-teman langsung aja mampir ke channelnya Indra, linknya gue taruh di deskripsi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya soal desa gaib. Desa mati kalau lu nyebutnya ya. Nah, ini gue tadi agak merinding juga tuh pada saat yang lu bilang lu ketemu rumah dan di dalamnya lu lihat ada keluarga ya, yang ibaratnya lagi berbincang-bincang lah ya. Dan lu sempat getuk-getuk, dia bener-bener yang nggak denger. Sampai kan situ ada salah satu jendela ya kan, yang nggak berukuran besar. Situ sempat gue lihat aktivitas mereka tuh kayak pada ngobrol, sempet. Dan gue ngelihat mereka ada yang ketawa, cekikan, tapi nggak kedengeran suaranya. Sampai gue gedor-gedor kacanya itu, dia melihat gue kayak orang biasa, tapi kok nggak nyamperin. Oke. Dan suasana gimana, sunyi kah atau tetangga yang lainnya juga ada juga gak? Nah, karena desa itu benar-benar nggak ada aktivitas warga ya. Sunyi yang gue dengar cuma kayak peternakan, situ kan setiap rumah ada peternakan. Iya. Kalau di kampung-kampung tuh ya. Nah, tapi nggak ada aktivitas warga.
Cuman ada aktivitas warga yang gue lihat di dalam rumah itu ya cuman satu rumah itu aja. Satu rumah itu aja. Ha-ha. Dan itu apalagi mitos si desa mati itu juga ibaratnya apa ya? Tersebar juga ya. Tersebar di juga di kampung yang lo temuin satu lagi. jadi setelah gue keluar dari desa itu ya kan, gue sempat dijelaskan sama salah satu tokoh masyarakat lah ya kan, emang udah agak tua. Dia menjelaskan, untungnya gue selamat keluar dari desa itu karena adanya desa mati atau gaib itu udah menjadi cerita rakyat kampung situ lah. Oh, oke, menarik. Sama ini, sama yang waktu lo ke base camp lo ketemu sama Cak Arifin dan lo sempet nggak dibolehin pulang. Dan lo dikasih minuman. Nah, menurut lo minuman ini ada alasannya gak? Kenapa lo nggak boleh pulang dan kenapa lo harus minum itu? Harus gak sih waktu apa lo cuma ditawarin aja? Apa memang harus minum? Jadi gue sempat menyadari kenapa Cak Arifin ngasih minuman gue itu sebelum gue balik itu dia kayak jangan menyuruh gue untuk jangan balik dulu ya. Di sini dulu nanti saya buatkan minum. Oh ya udah, pemikiran gue ada maksud tertentu nih dari Cak Arifin. Ternyata air putih biasa dari kendi dituangin ke gue bertiga, gue suruh minum, setelah itu gue boleh pulang. Baru boleh pulang. Maksud dari Cak Arifin mungkin gue menangkapnya dia menyadari apa yang gue rasakan saat di pendakian itu ya, gangguan-gangguan gaib sampai gue masuk ke desa mati itu. Mungkin dari air minum yang dikasih dia itu untuk menetralisir keadaan gue dari aura-aura negatif. Jadi sampai rumah gue dengan keadaan selamat lah pulang. Dan gak diikutin lah. Dan ya? gak diikutin, mungkin seperti itu ya. Iya benar-benar juga sih. Dan yang lebih menarik lagi nih soal Ibu Rani. Ibu Rani. Nah, Ibu Rani ini kan pada saat lo evaluasi sama si Umang, Umang bilang kalau Ibu Rani udah ketemu Umang itu 2 hari yang lalu. Sebelum lu naik ya? Sebelum naik dan ketemu Umang itu gue berarti posisi gue masih ada di base camp. Masih ada di base camp. Beneran. Dan lu bener-bener mastiin kalau waktu lu di Rawa Embik ya, itu nggak ada sama sekali pendaki lain waktu lu nenda. Nggak ada, jadi cuman pure rombongan gue aja. Sekitar gue, jadi Rawa Embik itu emang salah satu tempat camp yang dimana spotnya itu nggak banyak, cuman muat 3-4 tenda. Dan pada malam itu ya cuman gue aja. Jadi kalau gue sekitar nggak ada rombongan sama sekali, itu nggak ada. Pure cuman rombongan gue. Ini ya, Ibu Rani juga bahkan menurut lo dan Umang dia nggak sadar kalau dia nyasar. Dia nggak sadar kalau dia tersasar. Karena perhitungannya harusnya dia udah turun. Udah sampai Bermi. Tapi dia bilangnya itu kalau gue itu baru turun dari puncak itu sekitar jam 11 siang tadi. Dan dia bilang kalau dia nge-camp di Rawa Embik. Apakah dia ini gak sih? Dia inget hari gak sih? Nah, di pendakian Argopuro ini karena gua ngerasain pendakian yang cukup lama ya harinya. Jadi gua kayak lupa hari aja. Itu gambaran gua. Jadi gua kayak pendakian di Argopuro itu cuma tahu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Gue itu lupa batari. Nggak tahu pendaki-pendaki lain itu tahu hari atau enggaknya. Jadi gue kalau pendakian yang memakan waktu lama, gue cuman ngelis itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari 4, hari kelima, dan seterusnya. Dan ini sebelum off cam tadi sebenarnya Indra tuh pengen banget kalau Ibu Rani ini tahu cerita ini. Tahu ceritanya. Karena alasan lu apa Indra tadi? Gue cuman kayak mau jelasin sama Ibu Rani. Kalau yang kita ketemu di titik pertemuan itu, Ibu Rani itu turunnya itu nggak hari yang sama kayak gua. Lu tuh turunnya udah 2 hari yang lalu. Harusnya. Dan lu itu nggak sadar kalau lu tuh dibawa tersesat. Oke. Bersama orang rombongan Tegal itu kan, Mas Andi, yang gue ingat saat itu. Itu kalau lo hitung ya kira-kira aja itu rombongan itu ada berapa orang cuy? Ibu Rani itu bersama ada 5 orang termasuk Ibu Rani ya. Dan rombongan Tegal ini yang banyak, sekitar 10 orang lah. Dan semuanya nggak sadar. 2 rombongan ini nggak sadar kalau dia udah tersesat selama berhari-hari. Tapi dia mengiranya baru beberapa jam yang lalu. Bahkan lu sempet berdebat karena Ibu Rani ini bilang kalau dia udah berkali-kali naik Argopuro. Nah,
Di situ gue sempat berdebat sama Ibu Rani kan. Di perdebatan akhir gue sampai gue terbawa emosi. Ibu Rani kan udah 5 kali. Kenapa nggak Ibu Rani aja yang jalan duluan? Kenapa harus saya saat gue dimilih untuk mimpin barisan rombongan lain kan? Mungkin pada saat itu Ibu Rani lagi linglung kali ya. Linglung bisa jadi, halusinasi, kecapean, karena situasi pada saat itu juga gue capek banget. Pengen buru-buru istirahat, iya. Tapi untung perbekalannya pas ya cuy. Perbekalan mereka itu benar-benar semua keadaan logistik cukup untuk 1 malam. Di hari sama terakhir, kayak gua. di hari terakhir itu. Dan kita menghabiskan logistik yang ada rame-rame itu momennya yang pagi-pagi itu makan rame-rame, kumpulin semua logistik, kita makan rame-rame itu. Oke. Jadi mudah-mudahan di Lentera Malam Ibu Rani nonton lah ya. Nah, Ibu Rani, gue pengen banget Ibu Rani sadar lah, tahu yang gue angkat cerita di Argo Puro ini yang tadi gue jelasin. Karena ini udah divalidasi sama lu dan Umang ya. Iya. Karena pendakian gue dan Umang itu garisnya masih sama, nggak jauh-jauh beda. Kita mengalami kejadian sama, bedanya Umang dari Bermi dan gue lewat Baderan. Dan kita kepapasan di tengah-tengah jalur pendakian dan mempunyai cerita-cerita keganjilan-keganjilan di luar batas nalar yang sama. Iya. Umang makan belatung, lu masuk ke desa mati ya. Nah, buat Umang nih, percuma lu bisa makan belatung kalau lu belum bisa masuk desa gaib. Itu dia. Itu aja sih. Ya udahlah. Ini sekali lagi mungkin untuk video kali ini cukup. Nah, Dra, lo sekali lagi promoin channel lo, Dra. Gua mempunyai channel YouTube yaitu Besok Pagi. Di situ gua mengangkat cerita-cerita horor pendakian gunung. Ada Explorer juga. Bagi kalian mungkin yang penasaran bisa langsung tengok di channel gua. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang suka banget cerita horor pendakian, langsung mampir aja ke channelnya Indra ini. Namanya Besok Pagi Channel ya, Dra ya. Dan link gua taruh di deskripsi. Yaudah, Dra sekali lagi thank you udah datang di Lentera Malam. Gua Jamal, Indra, Lentera Malam pamit. Bye.